Tapi saya orangnya tidak suka belajar ya, malas untuk belajar, tetapi saya lebih senang untuk mempelajari. Itu akan sangat berbeda. Oke, siap ya? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatku semua, kembali berjumpa bersama Mang Iin. Ya, saya sendiri di channel Mang Iin tentunya. Dan untuk tahun baru ini 2021 saya belum menampilkan vlog terbaru saya di dalam urusan mancing ya. Artinya kita belum berangkat mancing lagi karena memang belum ada waktu yang benar-benar luang ya untuk saya bisa beraktivitas mancing. Tetapi di sela-sela kesibukan saya tetap membuat konten. Dan kali ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan daripada sobat-sobat mancing mungkin ya. Karena ada beberapa pertanyaan mengenai joran yang biasa saya pakai. Oke, tapi jangan lupa untuk sobat yang belum subscribe, tolong bantu subscribe-nya biar Mang Iin lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang berkualitas. Karena di sini Mang Iin tidak hanya berbicara tentang hobi ya, tetapi juga ada sedikit edukasi dan wawasan yang Mang Iin bagikan untuk sobat-sobatku semua. Istilahnya bukan menggurui, tetapi kita berbagi pengalaman sehingga mudah-mudahan bisa menjadi tambahan-tambahan pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat untuk sobat semua. Di sini juga saya akan berbagi rahasia kekuatan joran saya. Kenapa harus ada rahasia tentang kekuatan joran? Karena joran yang saya pakai tetap adalah joran tradisional, artinya yang terbuat dari bambu ya. Dan bambunya adalah bambu gombong dan bambu tamiang. Kenapa bisa berbeda seperti itu? Karena memang ada fungsi-fungsi yang berbeda juga ya. Jadi harus dipahami. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama. Ada orang yang selalu bertanya kepada saya, Mang Iin, kenapa sih Mang Iin itu lebih cenderung menyukai joran dari bambu? Nah, jawabannya karena saya lebih menyukai kreasi seni ya, kreasi seni. Jadi saya mempunyai, karena seni itu adalah kepuasan, jadi saya selalu berambisi, saya ingin membuat sesuatu yang berasal dari alam ya, yang alami, yang bersifat alami. Kemudian saya bisa berkreasi membuat bentuk yang dari bentuk tersebut saya menghadirkan pengalaman tersendiri, bagaimana sensasinya seperti itu. Nah, itu jawabannya seperti itu. Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Mang Iin, kenapa kalau buat joran itu yang dari bambu itu selalu dibikin pipih seperti ini ya? Nah, di sini ada beberapa jawaban untuk pertanyaan tersebut. Pertama, saya membuat joran itu secara pipih adalah untuk mendapatkan unsur fleksibilitas yang sempurna. Ini contohnya. Yang disebut unsur fleksibilitas itu apa? Nah, ini kan joran yang dari bambu tamiang nih. Nih, pertama dia punya lengkung di ujung seperti ini, lengkung. Nah, tuh. Kemudian kalau ini walaupun kecil, karena fleksibilitasnya tinggi, ditarik ikan itu bentuknya akan seperti ini. Tuh, ditarik seperti ini. Ini contoh ikan besar ini. Saya sudah memakai setengah tenaga saya untuk menarik. Tidak patah kan? Kalau pipi ini tidak patah. Karena apa? Karena bambu ini punya sembilu. Nah, inilah titik kekuatan dan kelenturan itu, kulit sembilunya ini. Jadi pusat kekuatan itu dan kelenturan atau kealotannya ada di sembilu. Karena daging yang bagian dalam itu sebenarnya hanya sebuah serat pendukung saja. Sementara yang memberikan kekuatan dan fleksibilitas yang tinggi itu adalah sembilu. Makanya biarpun pipih saya kasih bentuk yang lebar. Nah, ini pegangan kan lebar tersusun.
makin kecil, tetapi sembilunya itu full, ya, full. Nah, seperti itu. Tuh, sampai sekecil ini kita pipihkan. Nah, supaya mendapat fleksibilitas yang tinggi itu, saya tarik saja tuh. Nanti juga kalau kita lagi narik ikan ya, kalau lagi bermain dengan ikan, kan seperti ini bentuknya, tidak patah. Oh, nah itu ya. Nah, kemudian jawaban yang lain, ini yang menjadi dambaan pemancing adalah tingkat eh, kepekaan ketika kita strike. Artinya kita akan mendapatkan sensasi berlebih meskipun ikannya kecil, tetapi akan ada tarikan sensasi yang menantang kalau jorannya pipih dan kecil. Nah, itu jawabannya ya. Jadi simak baik-baik. Itu kenapa saya lebih memilih bentuk yang pipih. Iya. Nah, untuk pertanyaan ketiga, Bang, ini kenapa kalau bikin joran itu eh, selalu kecil? Maksudnya kecil banget ya, sangat kecil, beda dengan joran-joran yang dipakai gitu ya, apa tidak akan patah? Nah, pertanyaan itu jawabannya hampir sama dengan dari pertanyaan yang kedua tadi. Sudah saya buktikan ini tidak akan patah karena kita tidak mengambil ikan itu dalam bentuk seperti ini, tidak diangkat seperti ini, tapi kita seperti ini, kita ikuti alur ikan kemana larinya ya, kita ikuti dan kita tetap pegang seperti ini. Jadi yang menjadi pusat kekuatan ini adalah 20% ke arah gagang ya, ke arah pegangan. Jadi kekuatannya di sini. Nah, inilah joran yang saya maksud ya, joran yang sudah biasa pakai. Dulu warnanya abu dan di ujung putih. Sekarang warnanya putih dengan loreng hitam kuning ya, biar lebih bervariasi. Ini joran bambu loh, bukan fiber ya. Nah, ini buktinya. Saya sengaja tidak cat. Nah, ini serat-serat bambu gombongnya. Saya memilih bahan yang tidak terlalu tua, jadi tidak terlalu merah seratnya, karena kayak yang tua seratnya merah dan besar-besar sehingga tidak ada kelenturan yang ada. Secara artistik dia bagus, apalagi kalau sampai glowing gitu, bagus, tapi kekuatannya akan sangat mudah patah, sudah tidak memiliki kelenturan karena seratnya itu sudah mati ya, gitu. Nah, apa yang menjadi rahasia kekuatan daripada joran bambu mangin ini? Karena apa? Yang pertama tadi bentuk yang pipih ya, bentuknya yang pipih. Nah, seperti ini, sama kan tadi. Nah, tarikannya seperti ini, bambu dibentuk pipih. Kemudian kita di dalam bahannya pun jangan terlalu tua, cukup ada serat-serat merah di bagian sekatan atau buku-buku di sini ya. Nah, seperti ini, yang dimaksud buku ini seperti ini. Nah, buku bambu ini seperti ini. Nah, jadi merahnya itu cukup di sini, jangan sampai semua serat di sini berwarna merah karena seratnya sudah mati kalau merah. Tidak ada lagi kelenturan. Kuat iya, tapi tidak lentur. Yang pada akhirnya ketika dihentak itu ikan yang besar bisa jadi langsung patah. Jadi tidak ada perlawanan dulu, tidak main. Oke. Nah, kemudian yang menjadi rahasia secara teknis kekuatannya tadi kan di jorannya dibuat pipih dulu bentuknya. Nah, kemudian di sini rahasianya. Ini karet pegangan daripada gulungan ini, gulungan benang. Kita kan nggak pakai reel ya, nggak pakai katrol. Jadi ini fungsinya. Pertama ada kelenturan dari joran, kedua ada kelenturan daripada senar, ketiga ada memiliki kelenturan ini. Coba perhatikan. Nah, ketika ikan besar menarik, kita sedang bermain dengan ikan besar ya, sedang natar istilahnya, sedang bertanding. Nah, ini karet ini berfungsi sebagai pembantu untuk permainan. Karena kita mati. Beda kalau pakai reel kan ada pengaturan itunya. Ketika ikan yang terlalu besar, boleh kita mainkan, dikenorin dikit, lalu ikan biarkan kita lari duluan. Kalau di sini enggak. Jadi yang kita andalkan adalah pertama kelenturan daripada joran tersebut, kemudian kekuatan senar, yang ketiga, nah ini karet pengendali. Jadi dia akan main kemana ikan lari.
Nah, di sini juga tangan kita berfungsi untuk mengikuti arah ikan bermain seperti itu ya. Nah, itu jadi rahasia-rahasia yang menjadi apa istilahnya, harmoni ya, keseimbangan ketika kita memainkan ikan saat memancing. Dan bukannya saya ingin pamer atau apa ya, tapi saya orangnya tidak suka belajar ya, malas untuk belajar, tetapi saya lebih senang untuk mempelajari. Itu akan sangat berbeda. Kalau kita belajar, kita berguru pada orang yang berpengalaman. Kalau mempelajari, kita adalah berarti meneliti daripada pengalaman-pengalaman yang biasa kita jalani. Nah, ini salah satunya kenapa saya sampai bisa menerangkan seperti ini, karena pengalaman ya, karena pengalaman saya. Walaupun bukan berarti saya ahli ya, ahli mendapat ikan banyak, dapat ikan besar, bukan. Karena seorang pemancing yang sebenarnya yang memiliki hobi, maka akan menjadikan hobinya itu sebagai kepuasan. Di situ juga ada seni ya. Jadi saya kadang dianggap oleh rekan-rekan yang lain saya terlalu apa ya. Saya nggak suka ya kalau ada pemancing yang jorannya buruk, dengan bentuk yang tidak jelas, dengan istilahnya pararadu lah. Saya tidak suka. Bukan berarti masalah yang mana yang lebih berpotensi mendapatkan ikan, tetapi lebih pada ada kepuasan seni. Bukan cuma dapat ikan, tetapi ada kepuasan tersendiri tatkala kita melihat joran kita sendiri dengan lengkungannya, dengan lurusnya, kemudian ketika dapat ikan bentuknya seperti apa, ada lengkungan yang sempurna ketika kita menarik ikan. Itu kan seni, ada kepuasan walaupun misalkan dapatnya cuma satu atau dua, tetapi strike yang kita dapatkan itu ada sensasi yang memuaskan begitu. Jadi bukan cuma yang disebut pemancing itu, ada beberapa jenis ya. Ada orang yang merasa puas karena pendapatannya banyak, tetapi tidak memperhatikan unsur apa istilahnya, kalau di dalam pertempuran itu unsur senjata ya. Kalau memang pengennya butuh ikan di dalam urusan mancing ya, bisa sembarang joran ya, ranting bambu saja bisa kita pakai senar, pakai pancing, pakai umpan, dapat asal ikannya banyak. Makanya di dalam pencarian spot pun saya hanya mengeksplor, mencari tempat-tempat yang belum saya kunjungi atau yang baru saya kunjungi, untuk bisa melihat ada ikan apa saja yang terdapat di sana. Kalau misalkan ada kepiting, ada udang, atau ikan-ikan endemik yang lainnya, itu adalah sensasi yang lain yang lebih membuat saya menyenangkan gitu ya, yang lebih puas ya, karena saya tetap lebih mencintai joran bambu ini ya. Karena selain daripada ringan, ada kepuasan tersendiri karena kita benar-benar membuat ini dari bahan, dari nol ya. Ya, termasuk ini yang sudah lama bersama saya, kurang lebih ini sudah 1 tahun bersama saya, dan kekuatan ini rahasianya bisa bertahan sampai 1 tahun. Tentunya ada dalam perawatan dari awal sampai saat ini, sampai pemakaian saat ini ada ya perawatannya. Nah, di sini ini yang baru saya buat kemarin, saya membuatnya, kemudian setelah saya rasa sempurna ya, menurut selera saya, kemudian semalam saya kasih minyak goreng seluruhnya. Itu tahap pembuatannya ya, perawatan awal, kasih minyak goreng, kemudian saya jemur. Setelah minyak gorengnya terserap ke sini, kemudian kita lap lagi, kemudian kita amplas lagi biar lebih halus. Tujuannya untuk apa? Pertama, untuk memperindah seratnya agar lebih glowing. Kemudian di minyak itu sendiri adalah untuk mengikat kelembaban daripada kelembaban daripada bahan ini. Jadi supaya kelembaban alami yang sudah ada itu tidak pergi, tidak menguap. Karena unsur alam seperti ini kan, kalau ada basah-basah dikit, kalau sering disimpan dan
di tempat kering atau apalagi dipanasin, maka akan menguap, maka minyak dengan keberadaan minyak yang sudah terserap di sini, kelembaban itu akan tersimpan seperti itu. Belum lagi nanti, nah perawatan selanjutnya untuk lebih mempertahankan kelembaban, kalau tadi minyak adalah mengikat kelembaban dari dalam, dan untuk menjaga kelembaban agar tidak karena minyak pun akan hilang nanti ya. Nah, untuk menjaga kelembaban itu tidak hilang dalam waktu yang lebih lama, maka adanya cat ini ya. Ini cat kayu loh, cat kayu biasa ya, cat kayu biasa. Dan seperti di video sebelumnya yang sudah saya tunjukkan, yang di video yang berjudul pakai joran ini Auto Master. Dan untuk penyesuaian joran itu tersendiri, di video yang lebih dulu saya bikin ada yang judulnya tips menyesuaikan joran. Nah, di sini saya kembali akan mengulas sedikit tips menyesuaikan joran. Joran yang gombong ini, yang dari bambu gombong, ini sebenarnya sama multifungsi ya, tapi lebih dominan tujuannya adalah untuk mendapatkan ikan-ikan besar, dan alhamdulillah setengah kilo saja bisa diangkat dengan joran ini. Kalau lebih dari setengah kilo sampai 1 kilo ke atas, tetap kita harus dibantu dengan serokan atau sair ya, harus dibantu ya. Tapi untuk bermain-main dengan mereka ini sangat lentur dan tidak patah. Nah, yang ini, yang dari bambu tambiang ini adalah untuk ukuran ikan menengah ke bawah. Artinya dalam artian menengah ke bawah itu ikan yang mulai dari ukuran 3 jari, insya Allah akan kita buktikan bisa kita angkat tanpa harus mematahkan joran ya, sampai ikan terkecil yaitu ikan wader atau ikan jeler. Nah, untuk pembuktiannya insya Allah setelah ini saya selesaikan, kita akan buktikan kekuatannya apakah mampu mengangkat 3-4 jari ikan ya. Ini yang dari bambu tamiang, kita akan buktikan kekuatannya. Oke, nah itulah sobat, ulasan sederhana dari dari pertanyaan-pertanyaan yang sobat pernah lontarkan, khususnya sobat yang dekat di lingkungan saya, dan sekaligus untuk berbagi ke para sobat yang lain bahwa seperti itulah. Dan di sini ada trik rahasia yang sebenarnya bukan rahasia sih, sebenarnya sudah sangat terbuka, tetapi belum kita temukan, tidak kita pelajari lebih jauh sehingga kita tidak tahu fungsi-fungsinya. Dan ini saya temukan juga dari hasil mempelajari. Saya tidak suka belajar, tapi saya lebih suka mempelajari, karena kalau saya belajar, saya kadang lebih merasa jenuh karena memiliki tipe yang berbeda dengan yang mengajarkan kepada saya. Saya lebih belajar daripada pengalaman yang saya temukan, yang saya jalani gitu. Dan apa yang saya sampaikan ini mutlak murni dari sebuah pengalaman. Jadi jangan takut gagal, ini pun berpuluh-puluh kali saya gagal ya. Saya bukan pemancing, saya cuma hobi mancing. Jadi kalau pemancing, mereka harus ahli dalam memancing dan harus benar-benar tahu spot yang bagus di mana, ikannya banyak di mana. Saya hanya hobi mancing, berarti saya lebih berpedoman pada seni daripada memancing itu seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi sobat jangan salah paham lagi. Jangan ada yang mengatakan sok master lah, sok apalah begitu. Bukan. Saya menerangkan ini karena lebih cenderung saya ingin mengajarkan, nikmatilah hobimu sebagai sebuah seni, di mana seni adalah bagian dari hal yang membuat kita puas di dalam menjalani hidup ini. Oke sobat, jangan lupa di share jika memang konten ini bermanfaat, atau jika sobat juga merasa ulasan saya perlu diputar berulang-ulang, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Oke, terima kasih telah mengikuti channel Mang In. Jangan lupa di-support terus dengan selalu berkomentar yang baik untuk channel ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kekurangannya, karena kita pun masih harus terus mempelajari dan mempelajari. Insya Allah di waktu yang lain kita akan mempelajari hal-hal yang lain seputar hobi memancing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.